hilang bagus. Anak raja membeli tiket dibeli di Pulau Buru. Adik-adik yang bersandar nanti tak jadi tahun depan. Yang saya hormati para abu, para hadi, para tengku, alim ulama, mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka. Bapak Bupati tak perlu khawatir, wilayah kekuasaan Aceh Timur 6.000 km karena santri abu ada 6.000 orang. Artinya apa? Setiap 1 kilometer dikawal oleh satu santri. Betul? Dikhawatirkan. Apa ditakutkan? La ta'af wa la tahzan, innallaha ma'ana. Betul? Oleh sebab itu maka subuh ini saya diberi amanah dengan semangat jamaah pejuang subuh Aceh Timur, kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar secara berjamaah. Apa yang saya baca itu boleh saya. Kadang-kadang kalau mau membuat acara, tirulah yang dilakukan subuh ini, buat balehonya besar-besar di depan supaya ustaz yang selama tahu judulnya. Jangan dibuat baleho di belakang. Kalau foto boleh. Bapak Bupati Haji Wasbalah bin Hayatai, Bapak Wakil Bupati Bapak Sahrul bin Samaon, Bapak Kapolres AKBP Wahyu Kuncoro S3 MA, Bapak Kompol Bapak Siti SHMA. Bapak kan? Itu perlu disebut, supaya kita tak hilang. Yang pertama, doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku ini di waktu subuh. Maka siapa yang bangunnya paling subuh, dia ada yang paling banyak berkahnya. Itulah yang dikatakan nenek moyang kita, jangan sampai rezeki dipatok. Sekarang orang rezekinya bukan dipatok ayam, dipatok ayam, dimakan kucing, diterkam harimau. Dia tak ada sisa apapun sama sekali. Maka siapa yang paginya dan paling awal bangunnya, dialah berkah yang paling banyak, yang mendoakannya bukan ustaz, yang mendoakannya Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umatku pada waktu paginya. Yang bangun jam 8 rezekinya sudah hilang. Alhamdulillah sudah sholat. Anak saya sejak mendengar ceramah ustaz sekarang sholatnya bukan cuma subuh saja, sudah sholat duha sekarang. Tapi heran saya Pak Ustaz tengok anak saya, duhanya pakai kurun. Rupanya si mak tadi diintipnya anaknya dalam bendera. Ditengok anak bangun pagi jam 8. Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait. Si ibunya dari pula ibu milenial. Di fotonya anaknya dimasuknya ke FB. Anakku sudah duha pakai kurun. Komen sama kawan-kawannya, subuh ketinggalan oh. Segala kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Saya sangka Kabupaten Aceh Timur macam kabupaten lain. Kabupaten lain punya program sholat subuh berjamaah hari Ahad saja, hari Minggu saja. Hari yang lain ada yang subuhnya jam 7. Rupanya Aceh Timur subuhnya tidak hanya hari Ahad saja. Tadi kan Pak Bupati hari Ahad ini di sini, subuh besok di masjid mana Pak? Masjid Lama Kampung Aceh besok.
sampai setiap hari ada berjuang subuh. Dan semalam saya diberikan pin, lupa apa saya pakainya, pin berjuang subuh. Tapi lok semalam, tapi mereka nampaknya tidak ada hari macam sini. Semalam saya suruh seluruh anak muda di Indonesia, kalian kalau mau tahu gimana gerakan anak muda sholat subuh, datang kalian ke Lok Semawi. Sekarang saya ubah, Lok Semawi hanya hari Minggu saja. Kalau mau yang full, datang kalian ke Aceh Timur. Lok Semawi tetap ada, di sana di Aceh Timur. Dan yang paling penting jangan lupa nanti malam di Langsa bersama TV Warna Merah. Siapa yang tak tahu? Yang datang subuh ini bukan aku. Kalau aku datang subuh biasa, mereka memang para aku panutan teman. Yang datang subuh ini anak-anak. Coba anak satu dua, satu dua tiga empat. Anak sini nak, berikan sama saya sini. Sini, empat orang. Mohon maaf ya Bu, anak-anak belakang yang Bu, mohon maaf tak sopan dan belum berikan lagi. Oh itu ada sendiri, sini nak, mana mana Ustaz? Bersyukur anak-anak. Oh itu lagi ada anak-anak, sini nak. Sini nak. Tengok. Mohon maaf aku, belakang yang aku bukan tak sopan. Ini untuk sihat. Kalau ada abu, ustaz, guru sholat subuh berjamaah itu biasa. Tapi anak-anak datang ke masjid, Masya Allah, sholat subuh. Ini yang akan menjadi gubernur bupati wali kota dan Aceh Darussalam. Oh, makan begini. Takbir, Allah, macam belum salah. Udah ada. Membangkitkan semangat jihad. Rupanya ini saya. Dulu yang membebaskan Palestina Umar bin Khattab. Dulu yang membebaskan Palestina Salahuddin Al-Ayyubi. Dulu yang membebaskan Konstantinopel Muhammad Al-Fatih. Siapa yang akan membebaskan Palestina di masa akan datang? Pemuda dari Aceh Timur. Tak yakin sih. Oh, ustaznya kan sepele kan. Ini kecil-kecil sampai ramai. Betul? Maka insya Allah nanti jangan sekedar foto saja, masuklah ke daya supaya kalian punya ilmu nahu, sorok, balap, ma'ani, mantik, bayang, fikir, usul fikir, wahid fikir. Dalam kepala kalian ada fisika, ada kimia, ada matematika, ada bahasa Inggris, dan juga kalian hebat ilmu agama. Kekhawatiran akan ada aliran sesat, kekhawatiran, ketakutan akan sesat tanpa aliran, insya Allah akan hilang. Mereka tidak akan menjadi pemimpin masa depan. Tak takut Ustaz Somad mati, saya akan mati, tapi mengganti saya bersiap insya Allah. Amin. Amin. Banyak pula yang mengaminkan. Dan duduk lagi. Nanti fotonya dicetak. Masya Allah, anak-anak soleh. Allahumma ja'alna abna'ana min hufazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami penghafal Quran ya Allah. Inal mujahidin
100.000 kata yang saya sampaikan belum lekat di telinga, tapi satu gambar maknanya luar biasa. Jadi di ruang tamu kita itu panjanglah gambar-gambar yang membawa syiar dakwah. Jangan nanti di gambar di ruang tamu gambar waktu nikah dulu di sini tidak boleh jilbab. Tamu yang cantik juga begini loh. Harus tidak menyebarkan keburukan, tidak melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Yang pertama, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku di waktu subuh. Mudah-mudahan yang datang subuh ini semuanya mendapatkan berkah doa Nabi Muhammad SAW. Dua, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis. Kalau kamu masuk masjid jangan duduk hatta yusalli rak'ataini, sampai sholat 2 rakaat. Tapi selama saya ini tidak ada yang tahu. Saya sedang menyebut yang pertama bahwa doa kita didoakan Nabi. Yang kedua, sholat subuh jangan langsung duduk, tapi sholat sunat tahiyatul masjid. Masuk masjid, usolli sunat tahiyatul masjid raka'atain lillahi ta'ala. Alhamdulillah, masjid tidak di pinggir jalan, banyak mobil-mobil parkir. Setiap orang yang berwakaf tanah di pinggir jalan itu kekal abadi, tidak ada putusnya. Mobil singgah, mobil mampir semua. Walaupun tak semuanya sholat tahiyatul masjid. Banyak juga mobil singgah, mobil mampir singgah. Kerana kencing. Walaupun dia tidak sholat tahiyatul masjid, singgah dalam perjalanan dari Medan kepada Aceh, daripada Aceh ke Medan, mampir di Aceh Timur, tapi mereka tetap dapat pahala karena sudah meringankan beban orang yang kebeler pipis. Mau kencing, tak bisa, begitu dia tengok masjid, alhamdulillah. Man yassara musirin, siapa yang melepaskan kesulitan orang yang susah, yassarallahu anhu yaumil qiyamah, maka dimudahkan Allah segala urusannya pada hari kiamat. Makanya WC tetap dibuka, tetap kalau lain takut kotor, ada 9 tutup, 1 buka. WC buka cukup untuk orang yang bersih, sirap, jangan sampai kotor, najis. Ini baik. Apa maknanya? Setiap masjid yang kita sholat sunat tahiyatul masjid di sana, maka tempat sujud Abdul Somad tadi menjadi saksi di hadapan Allah. Mudah-mudahan tempat sujud kita tadi menjadi saksi nanti kita mati di hadapan Allah. Berapa masjid yang sudah bersaksi di hadapan Allah? 23 kabupaten kota, dari mulai kabupaten pertama Aceh Barat mau Lampung, terakhir di Pulau Sebelu, dibawa oleh Al-Karam Tengku Haji Fadil Rahmi, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, kakak kelas saya di pesantren Darul Arafah, dan kakak kelas pula di Al-Azhar Mesir. Beliau yang membawa saya. Semua masjid-masjid di 23 kabupaten ini bersaksi di hadapan Allah. Kening Abdul Somad pernah menempel di lantai masjid tersebut. Itulah manfaat yang pertama, sholat sunnah tahiyatul masjid. 3, antara tahiyatul masjid dan sholat subuh ada sholat yang paling hebat. Raka'atul fajri khairun minan dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaat pertamanya, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad, Allahus somad. Bukan menyebut nama saya. Nama saya Abdul Somad. Saya ini hamba. Miskin, susah, melarat, tak ada apa-apanya. Abdu, hamba. Tapi begitu disandingkan dengan nama Allah, maka dia berpaling semerbak. Contohnya Tengku Haji Abdullah, Abdul itu. Dan yang kedua Abdul Somad. Sebenarnya saya
bersama Abdul di dalam sarang baru. Jadi sebelum maju saya mau izin dulu Abdul, izinkan saya maju ke depan. Jangan sampai salah adab atau krama. Al-adab wal ilmi, tak ada gunanya orang berilmu tak beradab. Adab di atas segalanya. Saya tidak menyindir adik-adik yang di atas segala. Oleh sebab itu maka jangan sampai tinggal qabliyah subuh. Ustaz, saya terbangunnya jam 5.30, tetap qabliyah subuh. Jangan langsung sholat subuh, qabliyah subuh. Yang tadi tidak qabliyah subuh sudah kehilangan dunia dan seterusnya. Mudah-mudahan besok bersih. Amin. Kalau tidak maka mati dalam keadaan kehilangan dunia dan seterusnya. Lanjut yang keempat, sholat subuh. Harus benar. Kalau di masjid masih ada anak ribut-ribut, kalau di masjid masih ada anak lompat-lompat, kalau di masjid masih ada anak lari-lari, kalau di masjid masih ada anak menjerit, bersyukurlah. Berarti masjid 20 tahun yang akan datang masih ada sholat berjamaah. Amin. Kalau ada anak lari-lari yang dimarahi, ada anak lari-lari yang syukur dengan terima. Nanti yang isi masjid siapa? Kalau ada anak lari-lari dia ya. Nah, yang keempat, man sholat subuh fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, maka annama sholat lailan kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Amin. Ada di antara kita yang sanggup sholat sepanjang malam dari isya sampai subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min al-laili hatta tatafattara qadamahu. Nabi sholat malam sampai bengkak kakinya. Bengkak kakinya. Kenapa kakinya bengkak? Karena tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang. Ayat apa yang dibacanya? Pokoknya panjang. Kata Aisyah, ya Rasulullah, lima anta hada? Kata Allah, kenapa kau lakukan begini ya Rasulullah? Kenapa salatmu lama betul? Kenapa ayatnya panjang betul? Dosa yang lalu sudah diampunkan Allah, dosa yang akan datang sudah diampunkan Allah. Apa jawab Nabi SAW? Afala akuna abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur, bukan bercukur. Ternyata ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur, kaki sampai bengkak. Ustaz Somad pernah kakinya bengkak? Pernah. Saya tunjukkan ke Ustaz Fadil kemarin. Ustaz Fadil tengok kakiku bengkak. Nah, naik mobil dari Medan kepada Aceh. Apalah aku na'budan syakura. Apakah boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Kita tak sanggup sholat dari isya sampai subuh, tapi ada perbuatan kalau kita lakukan. Yang keempat, dapat pahala macam sholat dari isya sampai subuh. Apa itu? Man sholat subuh fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, maka adalah sholat dari kullah, dapat pahala macam sholat sepanjang malam. Semua yang datang sholat subuh berjamaah ini dapat pahala macam sholat sepanjang malam. Amin. Ustaz, ada orang yang sholat sepanjang malam selain Nabi Muhammad? Ada. Siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Di mana Ustaz baca? Dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya, ada seorang laki-laki, siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Kenapa dia sholat dari isya sampai subuh dan berhenti? Apa masalahnya? Ayatnya qul huwallahu ahad tidak. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Tidak lagi. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak lagi. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid laporkan dengan ya Rasulullah, ini Qatadah bin Nu'man sholat dari isya sampai subuh. Ayatnya tak ada tiga qul huwallahu. Apa itu perbuatannya? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu qul huwallahu sama dengan sepertiga Al-Qur'an.
lagi bertanya lagi ke Imam Syafi'i, ya. Jadi malam kau tidak tidur berarti tengok kan? Tidak. Apa yang kau lakukan? Aku berpikir tentang hukum halal haram makruh mubah tentang hadis ijma' qiyas keluar hukum halal haram 200. Andai kita orang yang keempat di kamar itu apa kita? Apa yang kau lakukan? Amal kita ini tak banyak, maka sempat-sempatkanlah sholat subuh berjamaah. Man sholat subuh bijamaatin, siapa yang sholat subuh berjamaah, bahkan nama sholat lailatul dapat pahala macam sholat sepanjang malam. Abu yang santrinya sudah banyak masih tetap sholat subuh berjamaah dengan kita. Bapak Kapolres yang sibuk dengan urusan lalu lintas masih tetap sholat berjamaah dengan kita. Pak Dandim dengan TNI Angkatan Darat masih sempat sholat subuh berjamaah. Ibu-ibu ini jadi sinar, tunjukkan ke anak-anak ibu. Anak-anak, tengok Pak Bupati sholat subuh berjamaah, Pak Dandim sholat subuh berjamaah, Pak Polres sholat berjamaah, polisi sholat subuh berjamaah. Bapak itu malah tidur di rumah. Kameramen. Kita lanjutkan yang kelima. Hilang apa? Saya tak bisa ikut error. Yang kelima adalah orang yang sholat subuh berjamaah, maka aminnya diaminkan oleh para malaikat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa yang aminnya serentak dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan Allah dosa-dosa yang lalu. Mudah-mudahan kita termasuk yang amin tidak serentak dengan amin malaikat. Jadi kalau imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ikut di banyak serentak ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tapi sampai ikut semangat amin. Memangnya salat zuhur, salat asar, salat zuhur sama asar mana ada imam yang zuhur sama asar? Itu namanya imam grogi. Tiba-tiba disuruh di depan saking groginya dijahat. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai sholat, masyarakat komplain. Pak Imam, kenapa tadi sholat subuh aja? Itu gila ulama. Tak ada yang gila. Sholat subuh, sholat asar, baca sendiri. Sholat maghrib dengan sholat isya, Pak Ustaz. Sholat maghrib dengan sholat isya, betul. Tapi sholat subuh dihadiri oleh malaikat yang menjaga tadi malam dengan malaikat yang menjaga siang. Ya ta'arafuna fikum malaikatun bil-laili wan nahar. Malaikat tadi malam, malaikat tadi siang bertemu pada sholat subuh bersama kita di malaikat. Tapi orang liberal nantang mana malaikat mana malaikat mana. Nanti kalau ada yang nantang gitu biar aja, jangan marah-marah. Mana malaikat mana? Tenang aja, tenang. Nanti malaikat Allah tidak tahu. Datang dia, tidak usah kau tanya, datang sendiri. Malaikat itu antum binabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bi qadri khairihi wa syarrihi, yang enam ini disebut dengan rukun iman. Iman itu artinya apa? Tak nampak. Kalau nampak bukan iman, namanya Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, nampak itu semua syahadat. Nampak. Bapak Ibu, mari kita dengarkan syahadat saudara kita yang akan masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Nampak sholat nampak. Apalagi sholatnya di masjid, tahiyatul masjid. Wah, yang baca di rumah satu nafas terus. Puasa paling nampak. Bibir kering, cendol 10 bungkus.
berangkat 2031. Malaikat datang 2030. Syahadat, sholat, zakat, puasa hanya nampak, tapi rukun iman antum minalillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bi qadri khairihi wa syarrihi, itulah iman. Apa yang membuat kita yakin bahwa Rasul tiga ini dihadiri para malaikat? Iman. Maka aminkan wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ada satu makmum tak berani bilang amin. Bapak. Sampai yang bilang bapak tahu soalnya karena bukan bahasa. Kenapa kau bilang bapak? Rupanya dia baru masuk Islam. Ketua namanya amin. Bagian masuk Islam belajarlah, datangi ilmu, datangi hati, datangi para tentu oleh ulama, belajar Islam. Jangan cuma syahadat karena mau nikahnya agak seorang, habis itu dapat sertifikat Allah, masuk dia puasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kelima. Yang keenam, apa dia yang keenam? Bahwa dengan berjamaah Nabi berpesan alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah, iyyakum wal furqah, jangan kalian berpecah belah. Tadi saya sangka masjid ini penuhnya di bawah sama di atas. Setelah terbit matahari baru nampak rumah dari luar rumah penuh. Tengok yang di depan lagi-lagi, yang di belakang perempuan, yang di belakang penuh semua, masya Allah, ke kiri dan ke kanan. Yang saya bingung, mereka ini tengok apa? Ada lagi ada patut mereka tak tengok kemana? Semua tengok buka. Saya sangka tengok mobil Pajero. Rupanya ada lagi yang Tuhan. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada panitia. Mudah-mudahan dipanjangkan Allah umur mereka. Dan panitia-panitia yang belum menikah hingga Allah jodohkan. Sampai dia dimuliakan Allah. Maka berjamaah, la tanazamu, jangan berkelahi, fatafshalu, lalu kemudian gagal, wa tazhabari hukum, lalu kalian kehilangan semangat. Hilang semangat kalau kita kelahi. Makanya saya tadi tidak mau disuruh jadi imam. Jangan kalian duduk saya kata-kata begini. Saya diminta jadi imam. Ustaz bisa jadi imam. Tolonglah Ustaz, ini desakan dari masyarakat maju jadi imam. Maka saya mau menjadi imam. Pada suara yang hilang. Mohon maaf kalau suaranya dari cengkak kita. Kenapa Ustaz tak mau jadi imam? Saya tak tahu masjid ini pakai mazhab apa. Takutnya salah, menimbulkan fitnah. Saya kalau dekat rumah saya di masjid, kalau saya jadi imam, bismillah saya jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Sisanya itu tak dialihkan ikut doa. Baikkan tak diwajib mu'adik baikkan dari wabalik dan subhanallah ya Allah paling tuan Allah besar kau dan tulis bagian tahap gerakan. Habis itu baru saya tambah lagi doa. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin. Amin. Ternyata jamaah Aceh Timur, wah apa saat kan mereka tamat dari saya. Kenapa kau ambil dari doa seseorang? Seseorang doakan Palestina. Dari mana kau tahu ujung Palestina? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian selesai dari salat Assalamualaikum warahmatullahi. Saya berzikir Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Subhanallah, 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 Subhanallah. Yang tak setuju dengan saya zikir jahat ada dalilnya, tapi saya berzikir jahat tak salah karena ada dalilnya. Hadis riwayat Abdullah bin Abbas mendengar zikir dari luar masjid. Karena jahadu bidzikri fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir jahat sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh Utsaimin ketika ditanya, "Syekh, ya, zikir selesai salat itu jahat apa sir?" Jahat kata dia. Bukan bisa jahat kan? Subhanallah, 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 subhanallah. Ada yang tak setuju dengan saya? Kata dia sir. Terserah yang diusir, tapi jangan salahkan saya, jangan salahkan yang jahat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis itu saya berdoa. La yajtami' mala'un sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum berdoa satu orang, wa yu'minu sa'iruhum yang lain mengaminkan. Satu orang berdoa, yang lain mengaminkan. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Itulah makanya saya dari berdoa. Nabi Musa berdoa diaminkan oleh Harun. Nabi Harun mengaminkan, amin. Ya Allah tolong kami menghadapi Fir'aun, amin. Selamatkan kami di Laut Merah, amin. Nabi Musa yang berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Apa kata Allah? Qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua dikabulkan karena ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Nabi Muhammad pernah mengaminkan doa Jibril. Amin, amin, amin. Ya Rasulullah, kenapa kau ucapkan amin 3 kali? Siapa yang berdoa? Jibril datang, kalian tak menengok. Jibril datang, kalian tak mendengar. Tapi aku bisa mendengar. Apa kata Jibril? Bukan di mana antara Ramadan malam yang farhan. Amin. Celaka orang yang hidup pada Ramadan, tapi dosanya tak diampunkan Allah, kata Jibril. Nabi mengaminkan, amin. Bukan liman adraka, bukan liman tukirka, walau tusalli alaika. Celaka orang ketika namamu disebut dia tak mau bersolawat. Amin. Kata Nabi, bukan liman adraka walida kulki bapak aku mau dilakukan. Malah dibilang jannah. Celaka orang yang sempat hidup dengan ayahnya, sempat hidup dengan emaknya, tapi dia tak masuk surga karena tak berbakti kepada orang tua. Amin. Itulah dalil boleh mengaminkan doa kawan, doa sahabat. Tapi doa tak boleh dikamping-kamping. Ini adalah doa untuk biasa. Ya Allah, zaman Nabi sudah ada orang yang begini. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad yang lain jangan. Doa jangan dikamping untuk kita aja. Berdoa untuk jamaah semua. Makanya doa saya untuk jamaah
berkah. Wa taubatan qabla al-maut, tobat sebelum mati. Wa rahmatan 'indal maut, dapat rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, ampun sebelum mati. Allahumma a'un 'alaina fi sakaratil maut, ringankan waktu sakaratul maut. Wa najatan minan nar, selamat dari api neraka. Wal 'afwa 'indal hisab, doa dihati Allah. Ini sekarang banyak juga orang berdoa minta Allah. Mau. Wa taubatan qabla al-maut. Bayangkan kalau lapak bawa proposal pembangunan masjid ke Pak Bupati Aceh Timur. Tolonglah kami Pak berikan 3 sak semen. Kalau tak ada batu kerikil, kalau tak ada kipas angin pun jadi. Betul udah tiba. Coba kalau semen, kerikil, panggil Pak Kapolres nomor 3. Saya tak mau lah doa sama imam. Kenapa kamu tak mau doa sama imam? Imam dulu adalah ayat saya lahir, dia minta hujan, saya tak mau hujan. Kenapa? Dia minta hujan dan dia nanam sawit, saya juga tak skrip. Which is doanya kan minta rahmat. Hujan itu bisa menjadi rahmat bagi semuanya, betul? Aminkan saja doa imam. Nanti kalau kau punya doa sendiri, selesai doa. Subhanallah bihamdihi amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai doa dari imam, doa sendiri. Sekarang banyak yang tak mau doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana? Ente kenapa tak doa? Doa yang namanya luka pun sampai kenapa? Otak sakit. Ud'uni, berdoa kalian kepada aku. Astajib lakum, akan dikabulkan doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau hamba bertanya kepada aku ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aku, fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, berdoa kepadaku. Aku tak tahu aku itu dikabulkan Allah atau tidak, tapi aku terus berdoa, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Ustaz Somad, saya tak pandai doa bahasa Arab. Ustaz, doa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, anak saya kuliah di Jakarta, jangan sampai kena dalam bawah, jangan sampai kena LGBT, jangan sampai diganggu bencong, jangan sampai kena hati, jangan sampai dia kena hipnotis, jangan sampai dia dibawa pacarnya tiba-tiba diperkosa, jangan sampai doa. Minta doa. Saya tak lancar doa pakai bahasa Indonesia. Ustaz, orang apa? Orang Jawa. Apa pakai bahasa orang Jawa? Ini bodoh dia orang mana? Pakai bahasa Aceh belum belajar. Oleh sebab itu maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Bu, kalau doa ibu khusus jangan disebutkan dalam kuat, nanti dengan kawan sebelah. Ya Allah, kawan suami muslim, keluarga dan orang yang muslim, kemarin hatinya orang periksa kuat pasku.
yang milik DPR siapa? Roh kekuatan jamaah subuh menjadi kekuatan jihad di parlemen. Setuju? Wahai orang-orang Islam yang ingin menyalurkan aspirasi, salurkan dalam dunia demokrasi, pilihlah, ambil kertas, ambil paku, cucu. Terserah mau hidupnya, mau matanya, mau bibirnya. Aku bersaksi di hadapan Allah, orang ini layak aku pilih menjadi wakil 5 tahun ke depan. Bismillah, ikhlas di hadapan Allah. Tapi ingat, menjelang ke tempat pencoblosan itu banyak bisikan-bisikan. Waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau jinnati udah ada musirnya, musir jinnati udah Allah yang teruskan bercoba. Yang payah ini musir nas, mau kita usir dikasihnya apa? Nanti kalau bisa dapat mau tak ada bukan ambil uangnya dengan cukup sholatnya. Setuju? Sholat subuh berjamaah, berzikir berjamaah, baca doa berjamaah, tabligh akbar berjamaah, sarapan berjamaah, langsung ke tempat pencoblosan berjamaah. Kalau di tengah jalan ada yang bagi duit, ambil duitnya, serahkan ke anak yatim. Setuju? Tak sama buat duit. Mau beri semangat, ambil duitnya, jangan coblos. Jangan kau makan uang haram. Kalau bisa kau tolak, mantap. Ini ada 100.000, ambil, makan uang haram. Ambil. Ini ada 1 juta. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini bagaimana hukumnya mengambil money politik? Jangan kau ambil, itu haram. 100.000 Pak Ustaz, haram. 1 juta Pak Ustaz, sekali haram, tetap haram. 10 juta Pak Ustaz, istighfar dulu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita jaga. Kalau tidak kita jaga, negeri ini akan hancur. Yang merusaknya siapa? Money politik. Jangan sebarkan berita hoax, jangan sebarkan berita hate speech, jangan sebarkan ujaran kebencian, jangan sebarkan money politik. Pilihlah dengan hati nurani yang jujur dan amanah. Tonton di acara SMA, SMK Satu Langsa Multimedia. Ustaz dari sana, mana kamera? Kamera kami atau Ustaz? Tak ada Ustaz. Anak SMK punya HP, dipakai kameranya untuk sinar dakwah streaming. Mudah-mudahan menjadi anak soleh.
India, kalian akan bersama dengan Sanjay yang kita baca pada berhentilah main game online PlayStation, berhentilah memakai HP untuk perbuatan dosa dan maksiat, karena kau akan masuk neraka jahanam dengan itu. Potong 1 menit, siarkan ke Instagram, like and share. Oh, Ustaz Somad tahu juga Instagram? Ya, memang Ustaz punya Instagram. Ustaz Fadil punya Instagram. Tulis saja di Instagram, Teguh Fadil Rahmi. Enter. Ustaz Somad punya Instagram? Ya, Abdul Somad. Oh, banyak sekali. Abdul Somad yang mana? Yang punya Ustaz yang mana? Itu yang followernya 64 juta. Gunakan teknologi untuk dakwah kebaikan. Setuju? FB pakai untuk menyebarkan. Facebook pakai. Ini Facebook untuk cerita yang tak tentu. Pagi-pagi ada status Facebook rasanya galau. Untuk apa ngomong itu? Dari mana anak kecil ini kenal sama Ustaz? Dipajang di atas benar. Anak kecil kenal sama Ustaz karena emaknya, bapaknya selalu nonton ceramah sampai hidupnya. Dari malam jumpa anak kecil, Ustaz, Ustaz. Dari mana anak kecil tahu Ustaz? Karena mereka selalu nonton orang tuanya, melihat pengajian. Orang tua mengenalkan pada anak. Nah, Ustaz Tina, kok kayaknya macam preman? Dia rambutnya panjang, bukan preman. Karena mau Allah nanti tanggal 5 baru dipotong. Saya kasih tahu supaya dia dari Ustaz yang nanti bagi umroh tanggal 5, tanggal 8 sampai di Madinah, 9, 10, 11 sampai di Makkah, habis tawaf sa'i baru dipotong. 10 riyal habis. Bukan rambut baru. 29 rambut baru. Berarti yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang berapa tadi? Yang ke-6. Saya ingat, cuma kasih saya. Yang ke-7, apa pesan terpenting dari subuh berjamaah? Kalau 1 lidi hanya bisa mengusir botol patah, 1 lidi hanya bisa untuk congkel gigi. Tapi kalau 1 patah, 1 lidi memukul maling rumah. 1 lidi besar, jangan kayak sampah memukul pencuri bersama. Oleh sebab itu maka keramaian tidak mesti kita jaga. Jangan dirusak dengan tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan orang. Al-insan manusia makan melpotok bernisyan, tempatnya lupa silap dan salah. Manusia di tempatnya lupa silap dan salah. Tak dicari yang ada salah. Apa lagi kalau dicari? Abdul Somad kalau mau dicari-cari salah, bensinnya beda. Masa Ustaz terkena riba? Kayak kita coba kita. Tadi saya bawa kembali sobat rutin, diganti bungkus jadi pintu kaca. Cantik kan? Yes. Kalau mau dicari kelebihan ada, kalau mau dicari kekurangan ada. Al-insan manusia, masumiyal insan bi-insan illa bi-nisyanihi. Manusia itu tidak disebut manusia, melainkan karena lupa, silap dan salahnya. 7 poin yang saya sampaikan. Jam itu sudah menunjukkan jam 7 lewat 8. Tadi saya mulai jam 8. Tadi saya mulai jam 6 lewat 10. Sekarang jam 7 lewat 8. Artinya saya sudah bicara 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 menit. Apa dari acara dengan Pak Bupati, dengan Pak Dandim, dengan Pak Kapolres, dengan para ahli, para tentu dari acara subuh berjamaah di Aceh Timur. Siapa yang tahu siapa? Ustaz Somad. Apa isinya? Ada 7. Apa yang 7 itu? Apa pentingnya? Rekamannya sudah ada. Dari jam berapa dia ceramah? Dari jam 6 lewat 10 sampai jam 7 lewat 10. Selesai. Sekarang jawab pertanyaan. Bagaimana peran orang tua agar anak serta keluarga jauh dari narkoba? Ibu mesti ngomong tak berhenti. Kau mau kemana, jalan sama siapa, pulang jam berapa, kunci motor mana, duit yang kukasih kemana. Ketika ibu berhenti ngomong,
dunia sudah kiamat. Bapaknya sibuk cari nafkah, pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang putang. Maka ibu yang mengurus, jaga anak-anak. Saya tak sanggup mengurus anak, serahkan ke Dayah, masukkan ke Dayah. Dayah benteng terakhir menjaga anak dari narkoba, dari zina, dari pergaulan bebas, dari geng motor. Personel kepolisian tak cukup, Badan Narkotika Nasional tak cukup, negara terlalu banyak mengeluarkan uang untuk menggaji orang menjaga anak-anak kita. Jaga anak-anak kita. Lebih baik ibu menangis sekarang, matanya bengkak karena berpisah dengan anak, daripada nanti nangis karena anak pecandu narkoba. Betul? Jaga anak-anak kita. Tak mungkin dia menjadi candu narkoba kalau jadi sekarang saja sudah subuh ikut pengajian, dekat dengan Abu, dekat dengan Abi, dekat dengan Tengku, dekat dengan ulama. Maka insya Allah selamat mereka. Nanti setelah mereka dewasa, mereka akan jadi Kapolres, mereka akan jadi Dandim, mereka akan jadi Bupati, mereka akan jadi DPR, mereka akan jadi DPD. Mereka lah yang membangun Nahru Aceh Darussalam, karena mereka selamat dari segala perbuatan keji dan mungkar. Amin. Bagaimana hukum Islam tentang membayar zakat? Zakat wajib, sedekah sunat, tapi hasil narkoba. Dianggapnya Tuhan bisa disobok. Ya Allah, aku memang jual narkoba, ini ku kasih sedekah ya, ampunkan aku ya Allah ya, ampunkan ya. Wa anfiqu, berinfaklah. Wa anfiqu, berzakatlah. Wa anfiqu, bersedekahlah. Min thayyibat. Apa arti thayyib? Baik, bukan tak pulang-pulang. Min thayyibat. Allah tidak menerima yang tak baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah maha baik, dia tidak menerima yang tidak baik. Nah, Rasulullah SAW ada 3 yang dilarang Rasulullah: ansamanil kalbi, jual anjing; wa mahril baghi, uang hasil prostitusi; wa ulwanil kahin, uang dukun. Uang anjing, maaf, uang prostitusi, peskap, uang dukun. Tapi sabu-sabu tak disebut posan. Qiyas, Quran, hadis, ijma', qiyas. Segala yang haram dilihat kepada Quran dan hadis. Mana ada ayat ya ayyuhalladzina amanu jtanibu sabu-sabu? Tak ada sabu-sabu dalam Quran. Yang ada dalam Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun, najis, min amalis syaitan, perbuatan setan. Fajtanibu, jauh. Qiyas. Menurut hukum Islam, uang hasil penjualan narkoba itu halal apa haram? Ma askara qaliluhu fakasiruhu haram. Kalau sedikitnya memabukkan, maka banyaknya pun haram. Kau kenapa minum? Sedikit aja Pak Ustaz, menghangatkan badan malam tahun baru. Haram. Ma askara qaliluhu fakasiruhu haram. Ma askara kasiruhu faqaliluhu haram. Kalau banyaknya memabukkan, maka sikitnya pun haram. Jangan sampai coba-coba selamatkan anak-anak kita dari perbuatan ini. Ini sekarang banyak orang stres, depresi, mau mabuk, duit ada, beli kopi. Nah, buat kopi, tuang spiritus, mati. Bukan mabuk. Nauzubillah. Bagaimana himbauan Ustaz mengenai narkoba untuk generasi muda pada khususnya? Hai anak-anak muda, kalian mau makan pil anjing gila? Kalau mau makan mabuk, kalian mau pakai lem kambing, pakailah, silakan, pakai. Tapi ingat, kalian akan menerima efek 3: gila, bodoh, mati, penjara. 4, mau yang mana? Pilih. Like and share. Bagaimana hukum solawat yang diiringi dengan musik kampus? Mohon penjelasannya. A'linu hadzal nikah. Kalau nikah jangan diam-diam.
waj'aluhu fil masajid, buat akad di masjid supaya ditengok orang banyak. Tapi jangan sampai akad di masjid tapi pakai baju you can see, you kamu kan bisa si menengok, kau bisa menengok ketiak bini saya. Kalian menistai masjid, masuk ke masjid pakai pakaian yang sopan, tengok pakaian orang Aceh Timur pakai mukena, boleh buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi bidufuf, pukulkan gendang. Memukul gendang hukumnya boleh, mubah pukul gendang. Pukul gendang. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wah, itu lagu jadul Pak Ustaz, lagu nenek-nenek itu Pak Ustaz. Kami kan anak muda milenial. Oke, lagu baru. Yang tak boleh itu lagu-lagu yang membangkitkan syahwat, membangkitkan. Oh, ini tidak boleh Pak Ustaz. Semua lagu haram. Sedangkan baca Fatihah aja pakai lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Bayangkan baca Fatihah tak pakai lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Azan aja pakai lagu. Allahu Akbar. Lagunya, bayangkan azan kalau tak pakai lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada lagu irama yang tidak diiringi alat musik, ada irama yang diiringi alat musik. Azan tidak boleh diiringi azan musik, Fatihah tidak boleh diiringi alat musik. Tapi syair, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu syair selawat. Selawat dari mana itu? Dari Imam Al-Busiri dalam syair burda, dinyanyikan dengan alat musik, maka dia tidak haram. Begitu pendapat. Buka kitab fiqh musiqa, fiqhul musiqa wal aghani. Tapi kalau musiknya musik metal, musik tiba-tiba musik tak tentu arah, nauzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari perbuatan mungkar insyaallah. Amin. Bagaimana pandangan Ustaz tentang musibah baru-baru ini, yang mana selat Sunda dan selat lainnya saling berbenturan satu dengan yang lain? Apa yang salah? Manusiakah? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Hai pelaku dosa, hai pezina, hai pelakor, hai pemakai narkoba, hai pelaku perbuatan maksiat. Ketika ada ustaz yang melarang, kau jangan buat maksiat, kau jangan pakai narkoba. Emang masalah buat lo? Yang mabuk saya, uangnya saya, yang mati saya. Emang apa urusan sama ente? Ini dalilnya. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian ketika azab datang, yang terkena azab bukan yang jahat saja. Kalau azab datang, gempa bumi datang, maka gunung meletus datang, yang terkena bukan yang minum khamar saja, bukan yang pakai narkoba saja, orang-orang yang soleh yang baik pun kena. Makanya tema kita subuh ini, tegakkan amar ma'ruf nahi. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum 'iqaban, dikhawatirkan Allah akan mengirimkan hukuman. Summa tad'unahu, ketika musibah itu datang, kalian mengangkat tangan berdoa ramai-ramai, ya Rabb, ya Allah, fala yustajabu lakum, doa kalian tak dikabulkan. Kenapa? Karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira
kalian umat yang terbaik, ukhrijat linnas. Kenapa kalian umat yang terbaik? Apakah karena sering haji dan umrah? Bukan. Apakah karena kalian tahajud? Bukan. Kenapa umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Alhamdulillah, tema kita subuh ini kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau seorang remaja sudah sholat tapi masih pacaran, mau putus nggak bisa-bisa, bagaimana Pak Ustadz? Mari saya ajari caranya putus. Yang ngaku putus tak bisa-bisa, mari saya ajari. Pertama, keluarkan HP. Nah, keluarkan HP. Tapi katanya mau putus, keluarkan HP. Cari nama dia, udah dapat, delete. Udah. Kedua, buka FB, www.fb.com. Udah. Cari nama dia and unfriend. Buanglah mantan pada tempatnya. Nanti kalau dia miss call, dia nelpon, angkat. Kenapa namaku dibuang? Aku akan datang 5 tahun lagi, kupinang kau dengan bismillah. Tak ada gunanya pacaran-pacaran itu. Nih, ini hari Senin 31 Desember. Anak-anak muda sore nanti sudah siap. Mau jalan-jalan malam tahun baru. Bu, Pak, saya bawa anak gadisnya ya. Bawa lah, bawa. Sampai pagi ya, Pak. Enggak apa-apa, bawa. Engkau yang membiarkan anak gadismu yang tidak mahram dibawa anak lajang yang tidak mahram, la yadkhulul jannata dayyus, tidak masuk surga dayyus. Siapa itu dayyus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Anak gadisnya dibonceng orang dia diam, anak gadisnya dibawa orang dia diam saja. Pak Ustadz, katanya anak saya dibawa orang. Kenapa kau diam? Saya takut sama anak saya. Neraka jahanam tempatmu, Bu, Pak. Oleh sebab itu malam tahun baru ini tidak ada alasan. Kalau di masjidmu ada zikir, datang. Kalau di masjidmu ada at-tabligh akbar, datang. Kalau tidak ada, tonton TV. Nanti malam siaran langsung live dari Langsa. Kalau tidak juga ada TV, makan antimu, tidur. Nanti malam habis isya makan pil, tidur. Karena kalau kalian tetap duduk di rumah, kawan-kawan kalian akan nelpon, Assalamualaikum bro, salam, kemana kita malam ini? Aku nggak keluar. Apa? Hari gini nggak keluar? Bencong aja pulang pagi. Oleh sebab itu maka kita jaga anak-anak kita. Berterima kasih kita kepada Bapak polisi, Bapak tentara yang mengeluarkan peringatan. Isilah malam tahun baru dengan kegiatan bermanfaat. Jangan buang-buang masa muda. Ini pakai sabu-sabu, pakai narkoba, makan pil anjing gila, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, nabrak tiang listrik, mati. Mati apa? Mati konyol. Neraka jahanam. Masa mudamu masih panjang. Jangan kau percaya, hai anak-anak gadis, jangan percaya ucapan laki-laki. Adek, hati-hati jalannya. Gombal. Pret. Oleh sebab itu jaga kehormatan kalian. Anak-anak perempuan adalah anak-anak kita. Anak perempuan adalah adik kita. Engkau hai laki-laki akan menjadi kepala rumah tangga. Hai laki-laki yang suka mempermainkan perempuan, kalian akan jadi ayah, kalian akan punya anak. Ingat bagaimana nasib anak kalian 10 tahun, 20 tahun akan datang. Tobat, berhenti mulai tahun ini. Tidak lagi ada, putus, buang, jauh. Selamat kita dunia dan di akhirat. Inilah momen untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tak ada istilah putus tak bisa-bisa. Kau aja yang tak mau-mau. Mudah-mudahan anak-anak muda kita, orang tua kita dijaga dari segala yang buruk-buruk, yang mungkar-mungkar.